Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi an'ama alaina binikmatil iman wal islam. Alhamdulillahi arsala rasulahu baina yadisa'ah basyira wa nadira wa da'iyan ilallahi bi'idhnih wa sirajam munira. Balagha risalah wa atal amanah wa nasohal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa murabbina Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumil qiyamati. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila sholiha wa qala innani minal muslimin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Wa qala khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhul karim. Yang terhormat Ketua Yayasan Subulus Salam beserta jajaran pimpinan yayasan, yang saya hormati para bapak, para ibu, hadirin hadirat, jamaah kajian rutin Jumat sore. Dan mudah-mudahan yang hadir ini senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan yang hadir ini senantiasa dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita awali majelis tazkirah ini, majelis Raudhatun min Riyadil Jannah, taman dari taman surga ini, dengan menghadirkan hati untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Di antaranya hari ini, sore ini, Allah memilih kita. Kita ini hamba yang terpilih bisa hadir dalam majelis Raudhatun min Riyadil Jannah, yaitu taman dari taman surga. Saya sampaikan itu hamba terpilih karena memang tidak semua dipilih untuk bisa sore Jumat ini bisa mengkaji ayat dan hadis Rasulnya. Terlebih sejak mulai para khotib menyampaikan khutbah sampai nanti matahari terbenam, ini adalah waktu yang mustajab. Kita awali dengan kebaikan-kebaikan sebelum kita meminta, menyuwun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana baginda Rasul menerangkan bahwa doa mustajab ada waktu, ada tempat, dan ada keadaan. Di antaranya waktu yang mustajab adalah hari Jumat. Hari Jumat itu diterangkan lagi adalah ba'da, setelah
para khotib menyampaikan khutbah, mulai khotib menyampaikan khutbah. Lebih dekat lagi adalah ketika mulai ba'da asar. Maka ini kita gunakan sebaik-baiknya untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, para ibu, para santri, kita akan kaji sore hari ini tentang dakwah. Hidup bahagia, hidup senang di jalan dakwah. Kami sampaikan itu karena ada kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amma binikmati rabbika fahadits. Surat apa? Surat Al-Quran. Wa amma binikmati rabbika fahadits. Adapun terhadap nikmat Rabbmu maka sebut-sebutlah. Maka fahadits, ceritakanlah gitu. Surat Ad-Duha ayat terakhir. Dari sini kita akan berbicara tentang dakwah. Wa amma binikmati rabbika. Lazimnya ketika kita mendapatkan nikmat Allah itu, ceritakanlah. Berarti setiap diri kita ini untuk senantiasa menyenangi dakwah ada bahan bakarnya. Bahan bakarnya adalah nikmat Islam. Maka agama Islam, umat Islam tidak membuat sebuah lembaga misionaris. Umat Islam tidak membuat lembaga misionaris. Karena kalau umat Islam itu memahami Islam dan dia kemudian menikmati Islam, dia akan menceritakan tentang Islam itu sendiri. Lazimnya orang itu kalau dia menikmati sesuatu, apa yang dinikmati itu diceritakan kepada yang lain. Kalau ada orang menikmati sesuatu dan dia akhirnya tidak cerita, mungkin kenikmatan itu sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada orang Islam yang tidak mau menceritakan Islamnya, tidak mau mendakwahkan agama Islam ini, adakah kenikmatan atau tidak di dalam Islam? Kilas balik sejarah. Bagaimana sahabat Nabi, karena kecintaannya kepada Islam, maka beliau tempuh 4 hal. Yang pertama adalah dakwah. Yang kedua, amar ma'ruf. Yang ketiga, nahi mungkar. Yang keempat, jihad fisabilillah. 4 ini ada dalam kitab-kitab induk para ulama. 4 ini dakwah, amar ma'ruf, nahi mungkar, dan jihad fisabilillah itu semua diterangkan dalam kitab-kitab para ulama. Tidak ada ulama yang menafikan 4 hal ini. Makanya untuk melemahkan Islam, musuh-musuh Islam menggunakan pemahaman-pemahaman yang keliru, pemahaman yang tidak sumul, tidak kafah. Sehingga orang merasa mencukupkan diri di salah satu dari 4. Yang dakwah sudah cukup dengan dakwahnya, yang nahi mungkar juga demikian, sudah merasa puas dengan yang nahi mungkar. Sehingga kadang-kadang kalau sudah seperti ini, mudah dibenturkan antara yang dakwah dengan yang nahi mungkar.
Dan musuh-musuh Islam tahu letak kelemahan orang-orang Islam. Kalau Islamnya enggak ada kelemahan. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang mampu melebihi ketinggian Islam. Itu sudah final. Tapi umatnya ini berbeda-beda di dalam memahami Islam dan mengamalkan Islam. Umatnya berbeda-beda di dalam memperjuangkan membela Islam itu. Termasuk mencintai Islam. Bahkan ada umat Islam sendiri yang justru dia mencari dunia dengan Islam itu. Ini yang munculnya orang-orang yang ya bersifat nifak, munafik, yang justru jadi merepotkan banyak orang. Ikhwanu fiddin, arsadani wa arsadakumullah. 4 hal itu, dakwah, amar ma'ruf, nahi mungkar, dan jihad fisabilillah, ini adalah semua digunakan untuk islahul ummah. Untuk memperbaiki umat. Yang salah adalah mereka yang berdakwah membenci yang nahi mungkar. Yang nahi mungkar membenci yang dakwah. Bahkan saling menuduh. Padahal mestinya orang Islam ini bersama-sama ta'awun. Saling tolong menolong. Kalau kemudian saling melemahkan, yang terjadi ya lemah yang sebenarnya nanti. Ikhwanu fiddin, maka untuk itu kita pahami jangan sampai kita ini mengecilkan pergerakan-pergerakan yang lain. Jangan sampai kita ini menuduh orang lain tidak bergerak. Atau bahkan merasa diri yang paling bergerak. Ini penting. Karena dari sinilah kemudian ketidaknyamanan akan muncul. Sehingga tidak bisa menikmati dakwah. Tidak bisa bahagia dalam dakwah. Justru yang terjadi antar sama-sama pergerakan Islam tidak saling bersinergi atau berkolaborasi. Justru saling menuduh ini dan itu, bahkan kadang-kadang membenci sehingga menghalang-halangi orang ikut ngaji. Ini terjadi. Jangan ngaji di sana itu kan. Jangan ngaji di sana. Ini kan repot kalau sudah seperti ini. Berapa banyak pergerakan Islam ada yang modelnya begitu. Melarang si A ngaji ke sana gitu. Jangan di sana. Sana ini ahli bid'ah gitu. Dan sebagainya lah gitu. Ini yang akhirnya kita tidak bisa bersama-sama memperjuangkan agama ini, berjuang untuk agama ini. Bahkan kadang-kadang juga tidak mau salam. Kalau tidak dikenal, kalau tidak satu kelompoknya. Ini kan repot. Cenderung kemudian tidak ramah dengan yang lain. Saya menjumpai di banyak tempat. Ada yang masih begitulah. Menebar senyum saja berat. Padahal senyum itu sehat. Bahkan ada teori pengobatan suruh bergembira terus kalau yang sakit. Maka orang yang banyak senyum, banyak bergembira, imunitas tinggi, jarang sakit. Kalau tidak percaya lihat itu orang yang gak pernah susah di pinggir jalan tuh. Gak pernah mumet, gak pernah masuk angin, gak pernah kuian. Kan gitu ya. Senang terus dia, gak pernah berpikir berat. Begitu. Lah ini kadang-kadang senyum saja eman kepada saudara itu loh. Ada pergerakan yang kumpulannya ini adalah kumpulan orang-orang yang gak pernah guyu dengan saudaranya itu ada. Pokoknya rasanya ini serius terus hidup itu.
Pokoknya begitu terus. Ini kan gimana nanti? Ya kalau monggo sendiri nggak apa-apa. Tapi yang lain ya jangan kemudian dituduh ini itulah. Ini penting kan gitu. Mas sekalian, ini tawasobil haq wa tawasobil sober. 4 itu semua sinergi. Antara dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan jihad fisabilillah. Yang dakwah menuduh yang jihad begini, yang jihad menuduh yang gini dakwah. Tidak pernah selesai, akhirnya kita ini ribut di dalam. Tidak pernah bisa keluar dari dalam. Ini iman. Kapan akan bahagia kalau demikian? Baik Bapak Ibu sekalian, tadi saya memulai wa amma binikmati rabbika fahadis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dari sinilah kita akan memulai. Kalau kita nikmat beragama, ceritakanlah. Kalau kita nikmat mondok, ceritakanlah. Ini anak-anak. Kalau kita ini nikmat ngaji, ceritakanlah. Kalau semua umat seperti ini tadi, Islam tidak membutuhkan lembaga misionaris. Karena setiap pribadi ada panggilan untuk mengajak orang lain karena sebagai bentuk lahir kenikmatan itu sendiri. Di sana ada ngaji, di sana ada kajian. Kalau setiap orang pengen mengajak yang lain, maka tidak ada yang sendirian ke sini, hanya tidak ya satu motor kok hanya satu orang tidak membawa teman. Eman, nanti tak jemput. Nanti tak ampiri, tak terkekundur, dan sebagainya. Kalau setiap jiwa begitu, luar biasa perkembangan agama kita. Ikhwanuddin, sayangnya tidak semua punya giroh untuk mengajak. Ya, mengajak yang lain. Kadang sudah cukup lah. Ataupun sudah mengajak tapi kecewa karena diajak tidak mau. Sekali tidak mau jangan putus asa. Ya 2 kali. 2 kali tidak mau, 3 kali. Dan seterusnya. Terus dan terus mengajak orang lain ikut peduli dalam dakwah. Ikhwanuddin, bahan bakar kita ini adalah nikmat Islam. Terus bagaimana cara mendapatkan nikmat itu? Ada 8. Ada 8 cara untuk mendapatkan nikmat itu. Yang pertama adalah tarbiyah. Yaitu seperangkat program yang lengkap untuk digunakan membangun prinsip-prinsip perjuangan. Gitu. Jadi ini tarbiyah ini adalah seperangkat program yang lengkap. Ada tata cara, ada manajemen. Agar apa? Prinsip-prinsip Islam ini dipahami oleh umat. Tanpa dipahamkan oleh umat tidak paham. Apalagi kita ini dari mulai PAUD, TK, SD, SLTP, SLTA, perguruan tinggi. Kira-kira rata-rata yang dikaji dari PAUD sampai perguruan tinggi, ini perkara dunia atau perkara akhirat? Dunia. Maka sungguh sulit ketika orang itu mau diajak kepada akhirat. Karena pakulinannya adalah pakulinan dunia. Ilustrasinya begini. Seorang dokter ketika mengobati, memeriksa pasien, pakulinannya sebagaimana yang kita pahami. Kalau dia itu mendapatkan pasien, maka datang ditanya dulu keluhannya apa. Setelah itu kemudian tekanan darah dicek. Ketika itu
perkembangannya sampai kemudian masuk lab dan sebagainya. Itu dokter, pakulinannya begitu, kebiasaannya begitu. Coba dukun. Dukun ini kalau didatangi pasien, pertama kali yang ditanya apakah tekanan darah, apakah keluhan sakit? Tidak. Teko-teko takoi lahirmu dino opo. Lahirnya hari apa? Lebar lahirnya hari apa? Rumahmu menghadap kemana? Enggak ada hubungannya dengan sakit lah jane. Ning pancen dia kulino itu. Tekan nasi masalah menghadap rumah, lahir hari apa. Ini itulah, biar lek bangun rumah hari apa. Dan sebagainya. Ini karena memang kebiasaannya itu. Ketika ada pasien datang ke dukun, tidak mungkin kemudian pakai kebiasaannya dokter. Dokter ketika mendapati pasien, tidak mungkin kok kebiasaan seorang dukun. Saya mau mengantarkan cara berpikir manusia, maksud saya begini. Allah berfirman, ini tarbiyah. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Surat apa? Oh, surat apa? Surat Al-Qur'an meneh. Surat Al-Qasas ayat 77. Coba dicek. Kalau tidak sama saya tak pulang. Berarti Quran saya keranggan dengan Quran Manding beda ini. Gitu ya. Surat Al-Qasas 77. Carilah kata Allah, wabtaghi fi ma ataqallahu daral akhirah. Carilah anugerah Allah kehidupan akhirat. Carilah apa-apa yang datang dari Allah tentang kehidupan akhirat. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Tetapi Allah ngendika wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi kamu jangan lupa nasibmu di dunia. Coba Bapak Ibu kalau pilih yang mana? Kejar akhirat jangan lupa dunia atau kejar dunia jangan lupa akhirat? Pilih pundi? Apa apik kabeh? Kejar akhirat jangan lupa dunia atau kejar dunia jangan lupa akhirat? Pilih yang mana? Kejar akhirat. Karena Al-Qasas begitu tadi. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya, begitu. Tetapi orang akan banyak berkata kejar dunia ning ojo lali. Ini yang banyak terjadi. Yang banyak karena enggak ngaji, enggak pahami Quran, kejar dunia maksimal kerjanya ning yo ojo lali akhirat. Itu yang banyak. Kata ojo lali jangan lupa akhirat, jangan lupa. Wong jangan lupa kok. Kadang-kadang lupa. Jangan lupa itu kan kadang-kadang lupa. Saking semangatnya dunia, ya gitu. Saking semangatnya buka toko, buka warung, macul, dagang, sampai lali asaran. Itu jangan lupa akhirat. Akhirnya lupa asaran. Berapa banyak yang begitu. Tapi kalau kejar akhirat, ngaji sing tenanan, ngibadah sing tenanan, kadang lali buka toko, lali buka warung, lali macul, rapopo nek ming lali macul. Kan gitu. Tapi kalau lali sholat bahaya. Banyak yang tidak paham itu. Taunya kalau lali enggak apa-apa lah. Itu ya. Kalau ya ras sholat wis biasane sholat gitu. Damai saja dijawab itu.
Wong isih ukeh le salat daripada lera salat. Padahal di dalam keterangan kalau tidak salah Al-Alamah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kalau tidak Syekhul Islam Ibnu Taimiyah saya lupa, dari di antara dua ulama besar ini, beliau menerangkan dosanya orang yang meninggalkan wajib itu lebih besar dosanya daripada dosa-dosa besar. Jadi orang yang meninggalkan wajib itu dosa besar. Dan dosanya lebih besar daripada dosa besar. Gitu. Berapa banyak orang karena kesibukan panen sampai sholat asarnya kehabisan waktu. Berapa mbak-mbak yang ada di beberapa dagang-dagang di beberapa tempat itu karena saking ramenya jadi pelayan toko ndak duhuran, ndak asaran. Karena kalau rame dia harus ngawasi seluruh aset yang ada. Kalau nanti sampai hilang maka satu grup pakaian, grup apa itu misalnya satu grup ada kehilangan, dia 1 bulan itu kalau dihitung ada kehilangan maka dia harus mengganti. Do urunan ganti barang sing hilang. Lah karena khawatir nanti kehilangan, akhirnya karena padatnya itu ndak iso gentenan sholat. Akhirnya nggak melaksanakan sholat. Padahal nggak melaksanakan sholat sekali maghrib atau asar misalnya, itu dosanya lebih besar daripada dosa-dosa besar. Dosa besar itu apa? Membunuh, berzina. Berzina itu dosa besar. Tetapi orang yang tidak sholat itu lebih besar daripada dosa zina. Dan orang tidak paham itu. Jadi orang di masyarakat kalau urusan berzina masih lumayan rame lah. Masih malu gitu. Enggak, ya dia masih malu lah. Tetapi kalau enggak sholat itu enggak patio malu. Di masyarakat kalau enggak sholat 5 waktu rapatio gagas. Tapi kalau masyarakatnya mungkin ada acara kebiasaan kampung, tradisi kampung kok tidak mangkat, tidak berangkat, itu baru merasa malu. Makanya kita sering dapati di masyarakat kita sholat isya begitu sedikit yang hadir. Tapi kalau acara ba'da isya itu acara apa niku jenenge genduren ya gitu. Walah ya Allah yang wis do meninggalkan rumah sejak azan dimulai. Jadi azan itu panggilan untuk genduren. Ini kadang prihatin juga kita ini. Kasihan gak paham itu. Jadi ke masjidnya enggak. Kita keluar dari masjid sudah pada di jalan-jalan untuk bersama-sama hadir tepat waktu dalam acara untu. Acara intinya kan sholat sana ya. Acara intinya sholat, acara untunya itu yang lebih utama. Ini juga tanpa tarbiyah gak akan ada perubahan. Maka ini anak-anak muda, para santri-santri, ini kelak penerus-penerus para sesepuh kita. Memang perjuangan panjang. Saya sudah sampaikan beberapa saat yang lalu, perjuangan ini memang lebih panjang. Baginda Nabi berjuang 13 tahun di Mekah, kemudian dilanjutkan di Madinah, sudah agak rodok nyantai dalam arti kemenangan sudah didapat beberapa kali, dan mulai perjuangan ini mendapatkan hasil, memetik buah perjuangan itu setelah Fathul Makkah. 8 tahun setelah Rasulullah di Madinah, jadi Rasul itu baru bisa mulai santai, ya gitu. Artinya mulai nyaman, kemenangan di mana-mana, pendukung semakin banyak. Tahun 8 Hijriah itu Rasulullah sudah rodok mulai silir gitu ya. Silir nopo ISIS? Nah ISIS nggak boleh ya. Silir gitu ya. Jadi mulai nyaman gitu. Tetapi ternyata hanya 2 tahun saja beliau menikmati perjuangan.
Allah sudah nimbali. Dan kemudian kepemimpinan diganti Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dihadapkan dengan persoalan lagi, banyaknya orang-orang yang enggan membayar zakat. Memang perjuangan ini panjang. Yayasan Subulus Salam, pondok pesantren tahfidz ini tidak mudah. Perjuangan berat dengan anak dari berbagai macam latar belakang, kebiasaan, dengan latar belakang wali, santri yang bermacam. Ini juga perjuangan yang tidak ringan. Tanpa kesabaran, tanpa mengharap kenikmatan besar sebagai bekal menghadap Allah, mungkin banyak yang pamit. Banyak yang mengeluarkan ilmu pamungkas, namanya ilmu Joyo Indro. Napa ilmu Joyo Indro niku? Sing enom muni sampiang wae sing wis akeh pengalamane karo sing sepuh to. Sing sepuh, sing enom wae tak pengkaderan, padha-padha ning menghindar jane. Sing enom menghindar, sing sepuh menghindar. Banyak Bapak Ibu sekalian. Makanya harus saling menguatkan, saling tawasobil haq wa tawasobi sober. Betul Bapak Ibu, tarbiyah. Ya, inilah tarbiyah. Pendidikan ini terus program yang lengkap yang dibangun di atas kesepakatan-kesepakatan, prinsip-prinsip untuk ngegulkan sebuah perjuangan. Begitu. Ini ada aturan, ada tata cara, ndak boleh ngawur sembarangan. Nek seneng ngaji datang, nek pondok nek ngaji ini nggak apa-apa. Yang ngaji biasa ini, kalau yang mondok kan begitu. Mondok ya ada aturan. Di pondok harus begini-begini, ini ditarbiyah, digulawentah, diasuh, diatur bangun pagi jam berapa, mulai tidur jam berapa, diatur semua. Kalau tidak diatur nggak jadi. Pokoknya kon sak karepe, nggak bisa. Jadi kita harus mengatur semuanya. Bahkan kebatilan itu akan menang karena di manajemen. Dan kebenaran itu bisa kalah karena tidak diatur. Ya, mengatur sembarang lah, nggak begitu. Makanya penting untuk itu kita akan bisa menikmati agama. Rasul mengatur para sahabat, Rasul memanajemen para sahabat hingga seluruh persoalan. Tidak hanya dalam dakwah, tetapi dalam urusan kepribadian pun diatur. Kesehatan, bagaimana kesehatan juga diatur, luar biasa Nabi. Sampai Nabi mengatakan untuk sehat, bukan Nabi, ini Al-Quran. Ya, surat Yunus ayat 57 misalnya, untuk sehatnya hati Allah telah siapkan obatnya, yaitu Al-Quran. Ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'idatum mir rabbikum wasyifaa'ul lima fis sudur, gitu. Jadi Rasul sudah menerangkan, Allah sudah menerangkan melalui lisan Rasulnya dalam tarbiyah pendidikan kesehatan. Agar sehat hidupnya. Makan diatur, minum diatur. Ini untuk kesehatan badan juga diatur sudah, kesehatan hati juga diatur. Bahkan di dalam surat An-Nahl Allah menerangkan tentang untuk sehatnya badan. Bahwa di dalam perut lebah akan mengeluarkan syarabun mukhtalifun alwanuh. Akan mengeluarkan minuman yang bermacam-macam launuhu alwanuh. Bermacam-macam warnanya. Ini juga luar biasa. Sehat hati Al-Quran, sehat badan dari perut lebah. Mengeluarkan syarab minuman.
Maka orang Islam mestinya jangan jauh daripada madu. Begitu. Diatur semuanya. Jangan menjauh dari madu. Di rumah harus selalu tersedia madu. Ya Ustadz, sekarang nyari madu sulit yang asli. Madu asli itu kalau dibawa pulang marai geger. Ngono to jawabane? Nggih Bu. Wah tenan niku. Madu yang asli kalau dibawa pulang koco-koco ngomah iso pecah. Piring-piring iso pecah. Itu namanya bukan madu tapi di madu. Begitu. Adalah ya, madu asli tetap ada gitu ya. Bapak Ibu, sampai Allah ngendika wa auha rabbuka ilan nahli anitahidi minal jibali buyutan wa minas sajari wa mimma ya'risun. Ini surat An-Nahl. Allah ngendika dan Allah mewahyukan, Rob mewahyukan kepada lebah anitahidi minal jibal agar lebah itu mengambil rumah anitahidi minal jibal buyutan baitun buyut. Allah wahyukan kepada lebah agar lebah mengambil rumah. Kata Allah yang pertama minal jibal. Allah dahulukan gunung dulu. Ini urut-urutannya kalau kita kemudian melihat ayat itu. Anitahidhi minal jibali buyutan wa minas syajari. Yang kedua adalah pohon. Wa mimma ya'risun. Tempat-tempat yang dibuat oleh manusia. Maka urutan kalau kita lihat firman Allah, yang Allah sebut pertama adalah yang di gunung. Maka madu yang paling mahal adalah madu di gunung. Mahal dan sulit untuk mencarinya. Karena ada di dalam bongkahan-bongkahan batu masuk ke dalam tanah. Dia tidak terkontaminasi oleh udara karena dalam tersimpan di sana. Ini hebatnya firman Allah, nyatanya di lapangan begitu. Betul itu. Madu yang paling mahal adalah madu gunung. Bukan madu pohon. Karena pohon ini kelihatan gampang lenggolek. Dan dia masih kena, ya ini terkontaminasi udara kena masih. Tapi yang di dalam tanah enggak. Dan yang ketiga kata Allah, wa mimma ya'risun, tempat-tempat yang dibuat oleh manusia. Kotak-kotak itu yang jalan-jalan. Musim Aceh goneng wit Aceh. Musim randu goneng wit randu. Musim apa lagi? Musim duren itu. Goneng wit duren, cepak wit duren gitu. Ini digembalakan. Itu menurut ayat itu yang ketiga. Gitu. Yang paling bagus ya yang di gunung. Nah kalau di Indonesia ini, di Jawa ini yang banyak gunung atau pohon. Pohon. Pohon saja kalau di Jawa Tengah, kalau dengan di luar Jawa, Sumatera, NTB sana lebih banyak di sana pohonnya. Kalau di Jawa ini kan bukan banyak pohon, banyak rumah. Seandainya lebah itu ngerubung omah, seandainya lebah itu ngerubung gendreng gitu, mungkin banyak di Jawa ini yang bagus Pak. Makanya madu luar Jawa lebih bagus karena apa? Pohonnya banyak di luar Jawa gitu. Ini juga logika berpikir begitu. Ini satu sisi dari sisi kesehatan. Allah sebutkan dalam hadis, Rasulullah sebutkan dalam hadis bahwa al-mu'minul qawi khairun wa habbu ilallah minal mu'minil dhaif. Seorang mukmin yang kuat itu lebih apa? Al-mu'minul qawi ahabbu ilallah, lebih dicintai Allah. Keterangannya sebagian para ulama, mukmin yang apa? Mukmin yang kuat sehat badannya, kuat imannya, dan kuat amalnya. Begitu keterangannya. Kuat badannya berarti sehat.
badannya, kuat imannya, dekat dengan Al-Quran, badannya tadi sehat juga, dan kuat amalnya. Sholatnya kuat, puasanya kuat, infaknya kuat, ini amal dan sebagainya. Itu yang disebutkan dalam hadis. Jadi orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah. Makanya kita juga berupaya bagaimana hidup sehat. Berhenti makan sebelum kenyang. Jangan berhenti makan nek wis entek. Rata-rata nek belum entek urung leren. Akhirnya penyakit. Apalagi makan kacang ya. Makan kacang ini kalau ndak habis nggak leren. Apalagi makan kacang karo nyawang tontonan. Tontonannya urung rampung, kacangnya wis entek gitu. Ini kadang-kadang gak kroso, akhirnya asam aurat. Sesuk-esuk melaku pincang-pincang lah. Karena kokean kacang gitu. Rasul itu berhenti makan sebelum kenyang. Rasul itu membagi dalam tubuh Pak, sepertiga makan, sepertiga air, sepertiga udara, angin. Orang kadang emosi. Jangankan angin, air saja enggak keduman tempat. Karena pas makan enak. Maka untuk air sudah enggak cukup tempat. Apalagi angin, enggak ada lagi tempat. Ini karena tidak mengendalikan, enggak kena tarbiyah dalam sisi masalah mengikuti sehatnya Nabi. Nabi mengajari sehat. Nabi mengajarkan bagaimana hidup sehat. Luar biasa, Nabi sempurna. Maka 10.000 pasukan dari Madinah ke Mekah tidak ada yang sakit. Kok njuk sakit nggak bisa melaku, njuk pincang karena asam aurat, tidak ada riwayatnya. Ora sedo mangkat. Gara-gara apa? Anunya asamnya mumet apa kumat gitu kan? Begitu. Ini hebatnya zaman sahabat, sehat sekali. Ini yang pertama adalah tarbiyah. Jadi tarbiyah ini lengkap. Maka di pondok dilatih hidup sehat. Itu Bapak Ibu, makan juga diatur, menunya diatur. Enggak boleh jajan sembarangan di luar. Itu ketika di pondok. Tidurnya pun berbatas waktu. Itu sangat berat memang kalau di pondok. Pondok itu memang tempat tarbiyah. Melatih. Pondok ini pondok yang memang untuk menyiapkan kader-kader imam. Waj'alna lil muttaqina imama. Berat memang pondok itu. Pondok sing enggak berat ya pondok bakso bareng niku. Pondok mie ayam bareng iki yo hehehe wae. Enak, paling pedes ya pedes kapok sesuk meneh gitu. Itu yang terjadi. Nek pondok berat betul. Dan yang berat itu anak. Kalau bapak ibunya seneng itu anaknya di pondok. Kalau anaknya jane jangan seneng gitu jane. Makanya anak didoakan. Baik, yang kedua, ini cara mendapatkan kenikmatan beragama. Tadi tarbiyah, satu. Cara mendapatkan kenikmatan Islam. Itu. Dengan nanti akan cerita nanti kalau udah nikmat. Yang kedua adalah memahami dakwah adalah pekerjaan para utusan Allah. Memahami. Jadi dakwah adalah pekerjaannya para nabi. Kalau itu bisa dipahami nikmat nanti. Kalau tidak bisa memahami bahwa dakwah ini adalah pekerjaannya Rasul, Nabi utusan Allah, mungkin tidak awet berdakwah. Tidak awet mengelola pendidikan. Tidak awet mengelola lembaga dakwah, yayasan dakwah. Maka orang-orang yang menggantikan pekerjaannya Rasul, pekerjaannya para nabi, mestinya nikmat. Ning berapa banyak para ustadz, para guru berkata, kalau ada pekerjaan lain mending pekerjaan lain gitu.
Ini sedikit yang begitu. Guru itu kadang-kadang, padahal guru itu ini pekerjaannya Nabi, pekerjaannya Rasul. Tapi ucapannya kadang-kadang mengatakan, nek ada yang lain mending yang lain. Kenapa tidak bangga? Kenapa tidak dipahami bahwa jadi pengajar, mudaris, mu'alim itu adalah pekerjaannya para nabi. Dan orang yang ada di dalam nyengkuyung bersama di dalam hal itu semuanya mendapatkan karunia fadilah yang sama. Mungkin ada yang tidak bisa ngajar, tapi pinter luru duit gitu. Enggak bisa ngajar tapi pinter mencari uang. Maka di dalam bersama berjamaah, walau tidak secara langsung, dia mendapatkan pahala jamaah. Ini hebatnya, fadilah keutamaannya hidup berjamaah. Tidak harus satu pekerjaan, tetapi punya keutamaan karena satu tujuan, yaitu goalnya perjuangan. Kalau tidak punya niat itu kadang ya berhenti di tengah jalan, mandek. Beratlah itu memang. Hidup, apalagi hidup di kancah dakwah ini, kalau sudah musim hujan seperti ini kadang berat. Ujian para dai musim udan. Dai itu sudah berangkat, jamaahnya belum tentu sudah berangkat. Kan gitu. Jamaahnya sudah sampai rumah, dai-nya belum pulang karena masih di jalan. Itu kalau kendaraannya tidak mogok. Kalau macet lebih berat lagi, maka semakin berat tanpa ada niat bangga atau senang, bahagia di jalan dakwah, karena ini adalah meneruskan pekerjaannya Nabi. Kadang berat, maka ini calon-calon dai, calon ustadz, ustadzah, itu memang harus disiapkan mentalnya. Kalau tidak balik gasik, balik kanan, balik, mending yang lain. Akhirnya begitu. Padahal ini adalah pekerjaan umat yang tidak semua orang dipilih oleh Allah untuk mengambil pekerjaan itu. Para pendukung-pendukung dakwah. Memahami dakwah adalah pekerjaan para nabi, bangga. Melanjutkan tugas nabi. Makanya para dai mubalik itu sama memberi hidayah. Namanya irsyad. Memberi hidayah ilmu. Rasul juga memberi hidayah ilmu. Mubalik, kiai, dai juga memberi hidayah ilmu. Para guru, para ustadz, ustadzah itu juga memberi hidayah ilmu. Membimbing umat. Dan memang berat. Memang tidak ringan. Apalagi harus mengadakan sarana prasarana. Berat lagi. Apalagi yang kaitannya dengan harian. Apalagi harus makan minum sehari. Ini mau tidak mau harus ada. Kecuali nanti disuruh puasa Senin Kemis utawa puasa Daud gitu rada ngirit. Kan gitu. Ini santri-santri karena sekarang beras naik harganya ngono. Santri-santri pengiritan maka diwajibkan puasa sunat ngono. Diwajibkan puasa sunat kan gitu. Senin, Kamis utawa puasa Daud. Ini jadi cita-citanya siapa enggak tahu, beras mau 18.000. Ada kabar begitu. Sekarang sudah berapa, Bu? Beras pun pinten sekilo? 16? Hah? Oh 12. Ada kabar kok katanya sampai mau 18. Itu. Pun kalian nandur kimpul, telo barang niku. Ya kan, sama-sama karbohidrat. Ya emang ujian Bapak Ibu sekalian, berat memang ini hidup. Apalagi yang nanggung para santriwan, santriwati begitu, ini perjuangan Pak panjang. Moga didoakan semuanya untuk kemudian kaum
muslimin gitu ya. Maka jika kita berdakwah berarti kita mendapatkan keutamaan para nabi. Nah, ini kesimpulannya. Jika kita berdakwah ini kurang kudu pidato ngeten iki. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan itu. Berarti tugas dakwah itu kewajiban perorangan dengan kemampuan masing-masing berbeda-beda. Jangan dipahami bahwa dakwah ini tugasnya hanya para ustadz, ustadzah, kiai, dai mubalik. Bukan, setiap diri. Hanya kemampuannya yang berbeda-beda. Mengajak kepada yang baik, meninggalkan yang buruk ya. Amar ma'ruf nahi mungkar. Itu semua mendapatkan tugas pribadi-pribadi. Walaupun kemampuannya berbeda-beda. Ngoten. Saya sampaikan keutamaan para nabi. Satu, keutamaan para nabi ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, siapapun dia. Ini derajat para nabi. Yang kedua, mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana para nabi tetap walaupun ujian berat tetap mendapatkan pertolongan Allah. Nabi-nabi Allah mendapatkan pertolongan Allah. Contohnya Nabi Ibrahim, walaupun pindah antar negara, dari Babilonia, pindah ke Mesir, pindah ke Sam, dalam rangka dakwah. Di Babilonia berdakwah cukup waktu dan hanya mendapatkan satu pendukung, itulah Ibunda Sarah. Hanya dapat satu saja yang mendukung dakwahnya Nabi Ibrahim. Akhirnya beliau pindah ke Mesir. Di Mesir mendapatkan ujian lagi, berhadapan dengan raja yang dolim. Itulah Raja Mesir. Nah, saat itu setelah meninggalkan Babylon, rajanya yang membakarnya gitu, dibakar dan tidak hangus, bahkan selamat. Allah menjaga. Kul ya narukuni bardan. Itu. Allah berfirman, wahai api dinginlah. Dan Allah masih meneruskan wasalaman, dingin dan selamat. Seandainya mungkin hanya dingin saja jadi cukup berat bagi Ibrahim. Dingin saja, Allah tidak berhenti sampai dingin. Bardan saja tidak, wasalaman. Dingin dan selamat. Kalau mungkin dingin saja jadi siksaan malahan. Walaupun lainnya kena panas, itu panas sekali. Tapi Ibrahim dingin, malah sebaliknya. Tapi Allah tambahkan wasalaman. Dingin dan menyelamatkan. Ditolong oleh Allah. Yakinlah para peduli dakwah akan ditolong oleh Allah. Nabi Musa pun ditolong oleh Allah. Salah satu contoh ketika ada berita bahwa kerajaan sedang menyusun strategi untuk menangkap Musa. Ada salah satu orang baik yang ada di dalam tubuh kerajaan yang mendengar itu. Kemudian mengetahui Musa alaihissalam. Musa kemudian diberitahu, wahai Musa, engkau sedang dalam target. Nek saat ini jenenge TO ngono. Mau gitu. Dikabarkan oleh orang penting di negeri Mesir. Kau siap-siaplah, ini pemerintahan Mesir sedang menyusun strategi untuk menangkapmu. Maka bersiap-siaplah engkau meninggalkan Mesir. Musa mendengarkan itu, berkemas-kemas, bersiap diri untuk kemudian meninggalkan Mesir. Sampailah
ke negeri yang namanya Madyan. Itu Musa dapat pertolongan. Maka penting kita ini punya orang gitu ya. Kita ini punya orang yang ada di tubuh lawan. Ini kalau kita mengambil kepada sirahnya Nabi Musa alaihissalam. Penting ada orang yang baik yang ada di tubuh lawan. Sehingga informasi-informasi yang bisa jadi akan menyelakakan ikhtiar kita itu sudah sejak awal bisa disikapi. Itu penting. Jadi kita ini harus menyusun strategi itu. Jangan kemudian tidak ada strategi untuk itu. Musa punya orang dalam. Orang yang ada di dalam pemerintahan Mesir yang bisa menjadi informan. Untuk menyampaikan bagaimana perkembangan keadaan. Maka Musa kemudian bisa menyelamatkan diri sampai di Madyan dan bertemu dengan orang yang soleh di sana. Yang sebagian mengatakan ini adalah Nabi Syuaib. Ini itu. Dan punya anak, kemudian anaknya juga jadi istrinya. Oh, ini cerita yang indah sekali sebetulnya kalau dikaji itu. Sampai kemudian Nabi Musa mendapatkan ketenangan di sana. Nabi pun ternyata juga berat menghadapi persoalan umat kan gitu. Kita pun harus berupaya untuk menghadapi persoalan-persoalan yang ke sana, gitu, yang ke arah sana. Jika kita ini ya pengen ditolong Allah dengan cara ajaib, maka tolonglah agama Allah. Ini juga perlu kita pahami. Jika kita pengen ditolong Allah, maka tolonglah agama Allah. Kesimpulannya begitu. Sudah 1 jam. Ini maghribnya memang agak mulur, maka saya berani sampai jam 6. Sehingga tidak pas kalau tadi berangkat saya aja udah 4:30 tadi kurang 5 menit gitu. Begitu alhamdulillah sampai di sini tidak begitu terlambat. Bisa saling iling tiniling, saling tawasobil hak wa tawasobil sober. 8 hal, ya, 8 apa namanya tadi? Cara untuk bisa menikmati apa tadi? Menikmati iman, menikmati Islam. Sehingga nanti ketika kita bisa mendapatkan kenikmatan itu, kita akan ceritakan kenikmatan itu kepada yang lain. Semangat juang, semangat dakwah untuk menyampaikan Islam itu akan betul-betul tumbuh. Kalau kita bisa memahami cara untuk memunculkan bahan bakar kenikmatan. Maka kenikmatan itu tidak akan pernah bisa selesai, terputus kalau bahan bakar kita selalu tetap ready, ya, selalu siap gitu. Kapan berhentinya? Berhentinya ketika ditimbali Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua manusia yang hidup di bumi punya kesempatan yang sama untuk bisa ikut nyengkuyung, berkontribusi, jadi apapun kita. Semua Allah lihat bukan pangkatnya, bukan kedudukannya, bukan jabatannya. Yang penting bersama-sama ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling bisa mempersembahkan amal terbaik. Petani bisa mempersembahkan amal terbaik untuk dakwah. Pedagang bisa mempersembahkan amal terbaik untuk dakwah. Para pengambil kebijakan tanda tangannya masih punya nilai, masih berharga, bisa untuk menjadi wasilah membela agama. Begitulah ketika paham menikmati Islam. Sampai di sini ada 8 dan baru 2. Suatu saat kain waktu mudah-mudahan bisa meneruskan kajian ini untuk melanjutkan kajian tadi lain waktu mudah-mudahan gitu. Mengatakan aku qauli hada astaghfirullahaladzim li walakum innahu wal ghafurur rahim. Kita panjatkan doa aja
Sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin. Hamdan ghafirin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi umazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambaghi li jalali wajhikal karim wa li adim sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ij'al khaira a'malina akhiraha waj'al khaira a'marina khawatimiha waj'al khaira ayyamina yauma liqa'ika. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hisid dunya wa adabil akhirah. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati ilaiha ma'asyuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kami sampaikan. Kalau ada kata pamatur yang kurang berkenan, mohon maaf. Tidak ada kesengajaan, yang insya Allah kita sampaikan dalam rangka untuk kebaikan semuanya. Aku qauli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum innahul ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.